Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta kelancaran dalam segala urusannya. Rekaman kali ini Bu Lina akan membagikan komentar langsung ya, karena kalau kita tatap muka juga terlalu lama, waktunya juga yang dibutuhkan akan lebih lama. Nah, di sini Bu Lina akan membahas dulu yang pertama, yang awal mengumpulkan, yaitu miliknya Mbak Isnani. Miliknya Mbak Isnani ini tentang ragam olahan ayam. Jadi dia ingin melaporkan apa aja olahan ayam yang ada di rumah sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Ini saya masuk, yang pertama adalah pada kata pengantar ya. Mohon Mbak Isnani untuk merapikan ya sisi kanan dan kiri. Kemudian kata pengantar ini kalau bisa spasinya satu saja ya, sehingga hanya dibutuhkan satu lembar. Kemudian daftar isi dan lain-lain nanti sesuaikan dengan pedoman. Kemudian di bab 1 ini sudah rapi ya dari sebelumnya, tapi tata tulis masih perlu dirapikan. Silakan diblok, kemudian memilih justify atau rata kanan dan kiri ya. Di sini saya sudah membaca tadi, ada tujuan, ada perkenalan tentang kampus kita ya, kesejahteraan. Ini ada beberapa kata yang salah. Kemudian tetapinya juga ini ada yang salah ya, tetapi. Kemudian rata kanan kiri ya. Program studi kuliner biasanya melakukan praktek industri di rumah sakit ya. Program studi seni kuliner dilakukan di rumah sakit atau dapat dilakukan di rumah sakit, di hotel, restoran, dan catering. Itu juga bisa. Kemudian di instalasi gizi, oke, ini ada pencatatan, pelaporan, pendistribusian. Para mahasiswa diajarkan alur pekerjaan mulai dari pencatatan, pendistribusian ya. Dalam hal ini mahasiswa bekerja dengan cara tim, mulai dari persiapan sayur, ada snack, dan lain-lain. Di instalasi sendiri, makanan di rumah sakit tentunya sudah diatur oleh para, ini tolong ya, kalau sudah banyak kata-kata kayak gini ini di enter ya, sehingga paragraf itu tidak terlalu panjang seperti ini. Ini terlalu panjang. Kemudian tidak perlu di bold, tidak perlu ditebalkan ya. Ini tidak perlu ditebalkan untuk kata-kata yang bahasa Inggris, benar dimiringkan tapi tidak perlu ditebalkan. Kemudian rata kanan kiri lagi, ini masih perlu pembenahan ya. Kemudian di sini mungkin dari sini nih di enter ya, makanan rumah sakit yang kata dalam praktek di sini nih, saya akan membuat laporan berjudul ini tuh di bawah sendiri ya, jangan ditaruh di tengah-tengah. Kemudian ini di bawah ya, makanan di rumah sakit tentunya sudah diatur oleh para ahli gizi, dari makanan lunak hingga cair. Di instalasi gizi sendiri ada pasien diet dan non diet untuk ragam olahan. Adapun cara memasak berbeda-beda untuk makanan ini. Contoh ragam. Oke, contoh itu jangan banyak-banyak. Contoh itu 3, 4 itu contoh ya. Nah, ini bisa dihapus ya beberapa, jangan banyak banget seperti ini. Sedangkan untuk olahan ayam bagi pasien yang makan saring biasanya berbentuk cincang. Ya. Nah, ini alasannya kenapa kamu ingin melaporkan olahan ayam belum ada. Jadi nanti silakan ditambahi satu paragraf lagi yang menceritakan bahwa ini loh ayam, kenapa saya mau membahas ayam, karena kalau dilihat dari evaluasi, menu ayam itu sangat disukai, sangat mudah ini. Jadi ada ya, jadi ada alasannya kenapa Mbak Isnani ini mengambil ayam-ayam ini. Mohon dijelaskan ya, mengapa Mbak Isnani pingin cerita tentang ragamnya ayam-ayaman di rumah sakit Suraji. Nah, ini silakan ditaruh di bawahnya ini ya, contoh-contoh
Alasan alasan membuat laporan ragam ini karena apa gitu kan ya, bukan karena ingin persiapan ya, tapi karena apa ini gitu. Jadi tolong perbaiki satu paragraf lagi ya, kemudian ragam olahannya dipindah ke bawah. Oke, rumusannya adalah proses mengolah yang baik benar, proses menyimpan, proses distribusi. Di sini judulmu itu ragam ya. Kemudian di sini hanya mengolah, menyimpan dan mendistribusikan. Berarti sebenarnya judul kamu itu bukan ragam, tapi cara menyimpan sanitasi HACCP-nya atau controllingnya ayam. Nah ini beda ya rumusan masalahnya Mbak Isnani. Mohon maunya gimana? Maunya membahas tentang bagaimana penyimpanan ayam, bagaimana pendistribusian ayam, atau namanya penyelenggaraan ayam, atau mau nyeritain menu-menunya si ayam. Nah ini masih rancu ya. Kemudian oke, gini ya, perumusan masalah. Ya. Perumusan masalah itu dengan tujuan itu sama. Jadi harus bisa menjawab ya. Oke. Nah, ini tujuannya, ini saya udah bisa melihat bahwa ragam olahannya apa untuk pasien diet dan non diet. Oke. Kemudian proses pengolahannya gimana, penyimpanannya gimana dari masing-masing menu tadi. Atau hanya sekedar semua olahan lah Bu gitu. Ya oke. Berarti kalau tujuannya ada 4, maka perumusan masalahnya juga ada 4. Dan ininya juga sama. Berarti rumusan masalahnya yang pertama adalah apa saja produk olahan ayamnya. Apa? Kalau ini bagaimana, berarti ini pertanyaannya. Apa saja olahan ini? Ini untuk rumusan pertama. Kemudian untuk rumusan kedua dan rumusan sampai keempat ini sama persis dan jawabannya ada di tujuan, gitu ya. Jadi kalau di sini ini 3, di sini 3, tujuannya harus 3. Di sini 4, tujuannya harus 4. Nah, ini kalau saya rasa sih maunya nih yang ini nih, maunya yang tujuan. Maunya yang tujuan ya. Maunya yang 4 poin ini. Oke, berarti perumusan masalah diperbaiki ya. Kemudian ini apa ini ya, ini kanan kiri lagi ya untuk mengatakan. Oke. Kajian teori kalau memang tadi ya Mbak Isna ini pingin mengungkapkan ragam olahan ayam, maka yang pertama harus dicari adalah olahan ayam. Oke. Olahan ayam yang pertama. Olahan ayam itu bisa diapain aja, bisa apa aja gitu. Kemudian diet ya, karena tadi tujuannya ada diet nih. Tujuannya kan ada pasien diet, pasien non diet. Nah ini silahkan juga dicari ditaruh di bab 2 tentang pasien diet itu harus makan apa, non diet harus makan apa gitu. Kemudian untuk yang lain adalah proses olahan ayam ya. Yang A itu olahan ayam apa aja, yang B ini pasien diet dan non diet itu siapa gitu kan. Yang C itu proses pengolahan ayam seperti apa, proses keamanan pangan, keamanan bahan pangan ya, ini ya lebih ke keamanan bahan pangan dari proses penyimpanan dan standar porsi. Baik, ini ada standar porsi nih ya. Jadi ini nggak sinkron antara rumusan dan tujuan ya, mohon disinkronkan ya. Ini harus sama ini pertanyaan, ini jawaban. Rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan itu adalah jawabannya gitu. Nah ini bab 2 nya masih baru ada penyimpanan ya, baru ada penyimpanan. Nah ini manfaat, ciri-ciri daging ayam yang seperti apa itu taruh di atasnya daripada penyimpanan ya.
Jadi ada ragam olahan ayam, itu nanti ada jenis ayamnya, kemudian bagaimana cara memilih ayam, bagaimana menjadi bahan untuk mengolah ayam menjadi bagus gitu. Kemudian baru kepada proses penyimpanan, kepada proses pemorsian ya, standar diet. Kemudian ada pasien, itu dibahas. Poin-poin itu dibahas ya. Ada non diet, kemudian juga ada standar porsinya. Nah, udah itu aja standar-standar bab 2-nya itu. Nanti bab 3-nya baru kamu ceritakan 4 poin yang di atas tadi yang di tujuan. Tapi sebelumnya diceritakan tentang instalasi gizi serta menu-menunya. Seperti itu ya Mbak Isnani. Oke, baik. Kemudian saya lanjutkan kepada yang lain ya. Kepada siapa? Mbak Dewanti kayaknya nomor 2 tadi. Kepada Mbak siapa? Dewanti ya, benar. Tadi 5 Maret, ini 6 Maret. Penyelenggaraan makanan untuk pasien COVID. Oke. Ini udah jelas ya kemarin Mbak Dewanti. Udah rapi juga. Kalau bisa ini kata pengantar spasi 1 ya Mbak Dewanti. Oke, sip. Udah rapi. Oke, baik. Di sini ada rumusan masalahnya, jumlahnya 6. Ya. Tujuan khusus 6. Oke, sudah cocok ya. Di sini ada perencanaan menu, pengadaan bahan, penerimaan, proses distribusi ya, cocok. Oke. Kemudian penyelenggaraan makanan, oke. Sudah ada sumber ya. Baik. Oke, ya melaju pesat ya nih. Baik, seperti apa penyelenggaraan, kan ada pengadaan, ada perencanaan menu. Nah, ya ini yang saya maksud. Jadi match ya antara bab 1 dengan bab 1 dan juga bab 2-nya. Ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, persiapan, distribusi makanan dan ini dan lain-lain. Oke, untuk Mbak Dewanti saya rasa sudah cukup ya, sudah benar. Silakan bisa dilanjutkan di bab 3, yaitu pada apa yang ingin diisikan ya. Apa yang ingin diisikan tadi ada 6 poin, itu silakan diceritakan prosedurnya seperti apa di rumah sakit sana. Ya, makasih Mbak Dewanti. Oke, kemudian Mbak Linda ya, Mbak Linda Pusvitasari. Kesesuaian standar porsi makanan rumah. Makanan rumah di instalasi. Kesesuaian standar porsi makanan rumah. Maksudnya gimana ya? Coba cek dulu ya. Oke. Ini nih. Nanti Bu Lina ajarin ya, nanti saya share bagaimana cara membuat daftar isi yang cepat. Nanti Bu Lina kasih tutorialnya ya. Insya Allah saya share. Oke, pengertian praktek industri ini dihapus aja Mbak Linda. Mohon dihapus aja ya. Kemudian praktek industri merupakan salah satu penyelenggaraan. Oke. Dalam satu paragraf harus ada 5 baris. Jadi ini belum ada 5 baris, ini silahkan dinaikkan. Oke. Makanan adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi. Di instalasi rumah sakit dalam ini mahasiswa dituntut mengerjakan semua laporan. Kenapa semuanya sama ya alasannya ya? Jangan ini di instalasi gizi rumah sakit mahasiswa diajarkan mahasiswa mengetahui bagaimana pemorsian seperti itu ya. Meskipun kalian sudah tahu sih, tapi kalau untuk orang yang membaca kan
oh di instalasi gizi di sana diajarkan apa sebelum ini kan. Jangan hanya mempersiapkan pengolahan pencatatan, tapi lebih kepada judulmu. Misalnya diajarkan untuk memorsi makanan sesuai standar gitu kan. Yang menjadi kendala dalam pendistribusian adalah dalam menyajikan makanan besar porsi kerap kali jadi perihal yang salah. Paling utama dalam pemorsian makanan. Aduh, kata-katanya. Kata-katanya mohon ini dibenerin ya. Masih terjalin kelebihan, siapa yang menjalin hubungan ini? Masih terjalin kelebihan serta kekurangan makanan sebab tidak terdapat dimensi yang pas dalam pemorsian. Pemorsian makanan ini wajib cocok dengan standar makanan yang ditetapkan oleh pihak instalasi gizi rumah sakit. Besar porsi tidak mempengaruhi langsung terhadap standar makanan yang tercantum. Maksudnya ini mau nyetandarin porsi ya. Judulnya jangan kajian aja, kajian bener, kajian standar makanan yang ditetapkan. Kajian standar porsi makanan yang ditetapkan dengan ini beda ya. Ini penulis tertarik memberi judul salah sih, judulnya juga nggak sama yang di atas. Paragraf terakhir ini harusnya sama dengan yang cover kamu. Jadi Mbak Linda mohon diganti judulnya ya, atau diganti juga ini di paragrafnya, bahwa lebih baik sih Bu Lina melihat kajian standar makanan ya, kajian kesesuaian standar makanan dengan aturan porsi standar makanan. Sebenarnya gini kan, dia itu mau nyesuaiin sesuai apa enggak gitu kan, sebenarnya evaluasi ya. Apa lebih ke kajian atau evaluasi? Saya ikut aja, bisa kajian bisa evaluasi ya, bisa evaluasi ya. Saya lanjutkan ya Mbak Linda. Terus ini di kata pengantar juga masih punya orang lain, olahan cincang ayam endi. Ya, mohon dicermati ya. Ini lebih baik judulnya evaluasi standar porsi pasien diet atau apa gitu ya. Silakan disesuaikan standar porsi pasien diet apa gitu. Jadi maksudnya seluruhnya atau seluruh pasien. Jadi evaluasi atau kajian ya, kajian standar porsi, kajian kesesuaian standar porsi makanan diet atau makanan aja juga boleh, di instalasi langsung gitu ya. Itu aja nggak apa-apa. Terus ini saya lihat tujuannya ya. Jadi di sini ini memang alasannya sudah benar sih ya, untuk alasan mengapa pengen, karena kalau nggak standar itu nggak cukup gitu kan maksudnya itu. Karena kalau nggak standar di rumah sakit nanti ada yang nggak kebagian gitu kan. Kemudian juga akan menjadi cost-nya menjadi lebih tinggi. Ya baik, boleh aja sih ya. Jadi ini di instalasi gizi ini mahasiswa diajarkan untuk membuat porsi yang sesuai dengan standar gitu ya. Namun kenyataannya kan gitu. Di paragraf ini ya. Namun kenyataannya banyak sekali kerap ditemui makanan dengan porsi yang lebih besar dari standar, sehingga dia menjadi menjadi masalah baru ya. Salah satunya adalah terjadinya kekurangan makanan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak instalasi gitu ya. Gitu aja. Kemudian di sini apa ini? Rumusan masalahnya bagaimana standar porsi makanan biasa pada kelas 3. Lah ini spesifik lagi nih, nggak sama ini sama judulnya. Bagaimana standar porsi makan pada pasien makanan biasa kelas 3. Nah, ini yang mau
diporsikan ini siapa sekarang? Subjeknya siapa ini? Kalau las ini repot nanti. Jenengan nanti repot untuk menentukan subjek. Standar makannya siapa? Makanan pasien di kelas 3 kah? Makanan petugas pengolahnya kah? Bagaimana besar porsi makanan yang disajikan oleh petugas pengolah? Bagaimana kecocokan standar porsi dengan besar yang disajikan? Oke. Ini masih ngambang ya. Saya rasa masih ngambang. Untuk rumusan masalah itu bisa jenengan yang pertama adalah bagaimana standar porsi pada pasien makanan di kelas 3. Atau mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kendalanya di kelas 3, maka di latar belakang juga harus menceritakan bahwa kendala itu kerap terjadi pada pasien di kelas 3. Gitu. Jadi Jadi rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana standar porsi makanan pasien di kelas 3. Yang kedua, seperti judulnya, bagaimana kesesuaian standar porsi pasien di kelas 3 dengan standar porsi rumah sakit Suraji, ya, gitu. Apakah sesuai gitu kan? Udah cukup 2 itu aja ya. Jadi judul kamu pun akan berubah ya. Judul, kemudian di latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan itu masih berkaitan erat. Berkaitan erat juga di bab 2, harus konsisten. Ya. Jadi di sini rumusan masalahnya Bu Lina minta 2 aja. Standar porsi pasien pada kelas 3 ya. Di kelas 3. Kemudian bagaimana kesesuaian standar porsi pasien di kelas 3 dengan standar porsi rumah sakit. Nah, gitu aja. Jadi mau dibandingin nih sama rumah sakit gitu kan. Kemudian ini tujuan. Oke. Kemudian ini penyelenggaraan. Oke, penyelenggaraan makanan ada standar makanan, standar porsi, variasi menu. Oke, penyelenggaraan makanan, standar porsi. Ya. Enggak apa-apa sih. Kalau bab 2-nya enggak masalah. Ya, karena ini cuma saya minta juga ya untuk kelas-kelasnya juga dicantumkan nanti ya. Standar porsi per kelas itu ada di bab 3 mungkin nanti dicantumkan bagaimana standar porsi kelas 1, bagaimana standar porsi kelas 2, bagaimana standar porsi kelas 3 gitu ya. Oke, kalau ini sudah nggak masalah ya, bab 2-nya sih cocok. Cuman itu tadi di atas dibenarkan ya. Bagaimana judul, kemudian tujuan, rumusan itu harus jadi satu kesatuan. Ya, terima kasih. Segera diperbaiki. Kemudian punyanya Mbak siapa lagi? Di sini Mbak Linda sudah, Mbak Sarima Atul. Oke, Mbak Sarima Atul. Mbak Sarima Atul, pemanfaatan ampas kacang hijau untuk makanan selingan pasien diet. Oke. Pemanfaatan ya, boleh kan ceritakan ya. Ini mohon tata tulisnya sekalian dirapiin ya. Jadi ketika besok tahu-tahu bulan April itu sudah siap ujian, tinggal ini. Sari kacang hijau merupakan salah satu produk. Oke, banyaknya ampas, kandungan asam amino. Salah satu pemanfaatan limbah ampas kacang hijau dapat dilakukan dengan pengolahan menjadi bentuk makanan selingan. Maka oke. Masih kurang ini ya. Di latar belakang itu tetap Mbak Sari ini harus menceritakan kenapa menceritakan makanan selingan itu. Kenapa harus Mbak Sari harus cerita tentang produknya ampas kacang hijau itu. Ini mohon ditaruh di belakang ya, di atas juga ditaruh kata pengantar bahwa
praktek industri yang dilaksanakan oleh mahasiswa AKS-AKK, salah satunya di Rumah Sakit Suryaji Tirtonegoro, itu menjadikan bekal bagi mahasiswa untuk memperoleh memperoleh ilmu tentang makanan selingan di rumah sakit. Ya. Di Rumah Sakit Suryaji Tirtonegoro, makanan selingan tersebut yang sangat laris atau yang sangat disukai dilihat dari evaluasi makanan ya, evaluasi yang dilakukan bahwa sari kacang hijau termasuk yang disukai oleh pasien. Nah, kamu ceritakan seperti itu. Di dalam kacang hijau sendiri terkandung ini, gitu kan. Terus di akhir paragrafnya sebelum ini kan benar ya, ini ada salah satu pemanfaatnya adalah dengan menggunakan makanan selingan. Nah, makanan selingan ini terdiri dari apa aja gitu kan, yang di sana contoh 3 atau 4 gitu ya. Makanan selingan yang diproduksi oleh instalasi gizi, salah satunya adalah puding, onde-onde misalnya, atau kue apa kayak gitu, sangat disukai sekali. Maka dengan melihat latar belakang tersebut, penulis ingin menceritakan, melaporkan tentang pemanfaatan limbah tersebut ya, gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya, pemanfaatan limbah ampas kacang hijau menjadi makanan selingan. Bagaimana pemanfaatan limbah kacang hijau menjadi makanan selingan? Baik. Berarti kalau rumusan masalahnya hanya satu, tujuannya ini sebenarnya jangan hanya pemanfaatan limbah ya, tapi macamnya apa. Jadi bagaimana pemanfaatan limbah kacang hijau menjadi makanan selingan. Yang kedua, produk apa saja produk dari limbah ampas kacang hijau, gitu ya. Bentuk-bentuk makanan selingan ya, ini ada 2 nih. Bagaimana bentuk-bentuk makanan selingan hasil pemanfaatan. Nah itu ya, jadi rumusan dan tujuan itu harus sama, paling tidak sama jumlahnya ya. Oke, itu dulu aja Mbak Sari. Silakan diperbaiki bab 1-nya, kemudian juga bab 2-nya tinggal dimasukkan tentang ini ya. Oh, ini Mbak Sari juga sudah membuat bab 2-nya ya. Bab 1-nya harus dibenerin tapi. Karena bab 1-nya masih salah tadi yang pertama ya. Nah, ini kan sama kan? Bab 2-nya oke, limbah makanan. Oke. Lebih baik kacang hijau dulu ya, yang dijelaskan kacang hijau, kemudian baru limbah makanan. Ya, kemudian makanan selingan boleh. Oke, tinggal dilengkapi saja poin-poinnya apa aja, syarat-syarat makanan selingan seperti apa. Gitu ya. Terima kasih Mbak Sari. Kemudian saya koreksi punyanya Mas Slamet nih. Cah Kidul Rowonya urung diganti. Namanya tetap sama ya. Sistem penyimpanan bahan makanan, oke. Kita masukkan di sini. Oke, paragrafnya udah benar ya, tinggal ditata pakai Times New Roman dan rata kiri kanan. Kemudian di sini menceritakan tentang AKS-AKK. Sejalan dengan upaya itu, maka dilakukan praktik industri. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan serangkaian tugas. Baik. Praktik industri adalah kegiatan mahasiswa untuk belajar. Selama praktik industri bertindak sebagai tenaga kerja. Ya, pada mahasiswa ini dilaksanakan berbagai ilmu, diantaranya sistem penyimpanan makanan. Oke, bagus ini. Rumah Sakit Suryaji merupakan instalasi penunjang yang sangat penting karena maka itu diperlukan, sehingga saya tertarik untuk menyusun. Oke, bagaimana proses penyimpanan bahan makanan? Oke, sama ya, seperti tujuan khusus. Bagaimana rumusan masalah itu harus sama dengan jumlahnya, dengan si
rumusan masalah harus sama dengan tujuannya gitu. Ini bagaimana, bukan bagaimana, kalau tujuan penyimpanan, apa tujuan penyimpanan bahan makanan sesuai pedoman PGRS, bagaimana langkah-langkah menyimpan bahan makanan, bagaimana faktor-faktor pendukung, bagaimana klasifikasi penyimpanan, bagaimana sistem penyimpanan FIFO, dan bagaimana sistem pencatatan bahan makanan. Oke, itu rumusan masalahnya Mas Slamet. Oke, bagaimana yang sifatnya mudah rusak, tujuan penyimpanan. Ya, itu ajalah diperbaiki dulu ya bab satunya ya. Tentang apa? Bab satunya nggak apa-apa di rumusan masalah. Kemudian bab 2-nya langsung aja menceritakan ini ya Mas, bagaimana menceritakan apa itu pedoman PGRS, apa itu penyimpanan bahan makanan, apa faktor-faktor pendukung penyimpanan bahan makanan, bagaimana menyimpan bahan kering dan basah, bagaimana sistem FIFO. Nah, itu harus ada di bab 2 Mas. Ya, ini kan sudah sampai bab 2. Coba penyimpanan makanan, oke, ini pengertiannya sudah ada. Klasifikasi bahan makanan menjadi 2, oke. Tujuan penyimpanan bahan makanan ini ya sesuai PGRS. Langkah-langkahnya ada, faktor-faktor ada, baik. Ya, saya rasa Mas Slamet paham ya. Cuma rumusan masalahnya aja sesuaikan dengan itu tadi. Tujuan. Kemudian Mas Fakih. Oke, Mas Fakih. Saya komentarin satu lagi ya sama Mas Hengki ya. Pengaruh penambahan lauk untuk pasien rendah protein berbahan dasar karbohidrat dilihat dari nafsu makan meningkat. Pengaruh penambahan lauk untuk pasien rendah protein berbahan dasar karbohidrat. Pengaruh penambahan lauk. Aduh, ini sebenarnya untuk las ini. Ya tapi nggak apa-apa lah. Coba. Jadi kamu melihat, kamu mengevaluasi ya bagaimana penambahan lauk pauk itu terhadap peningkatan nafsu makan. Ini tolong Mas Fakih jangan, yang namanya latar belakang itu jangan dikasih poin ya. Kalau memang ada yang melatar belakang itu bikinlah paragraf, bagaimana caranya, ceritakan, bikinkan paragraf, jangan kasih poin ya. Bab 1, pelaksanaan industri adalah sebuah pelatihan. Oke. Program ini diharapkan memiliki etos kerja serta pelaksanaan diwajibkan. Adapun yang melatar belakangi adalah ini. Oke, rumah sakit saya salah satunya adalah tempat untuk praktek industri oleh mahasiswa AKSAKK ya. Pembelajaran teori yang sesungguhnya diselenggarakan di lingkungan sekolah akan diterapkan di ini, membuat suatu bentuk makanan, memodifikasi penulis sehingga penulis ingin membuat judul tersebut ya. Oke, kemudian ini kok ada pengertian banyak banget sih. Ini sebenarnya nggak perlu ya, tadi juga punyanya siapa ya tadi ya. Kata ini penulis kayaknya punyanya Mbak Linda. Jadi ini tuh ditaruh di belakang sendiri, ditaruh di paragraf paling belakang. Kemudian harusnya kamu menceritakan tentang kenapa harus ada penambahan ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, ini salah ya. Jadi ini masih salah ya di belakang ini. Ini kenapa Mas Fakih ini mau nyeritain tentang penambahan lauk itu belum ada di sini, belum ada gambaran tentang kenapa, mengapa harus menceritakan itu, mengapa harus menceritakan penambahan lauk itu. Misalnya pembelajaran teori diselenggarakan oleh di lingkungan sekolah dan membuat suatu bentuk makanan modifikasi. Oke, untuk laporan industri. Aduh, ini belum nyambung ya Mas. Saya masih ngawang. Pokoknya
cari alasan dulu ya, walaupun 1 paragraf 2 paragraf, tapi kalau mengena tentang judulnya Mas Fakih, saya lebih terima sih daripada ini di belakangnya ini banyak banget tapi tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena ngapain ngomongin protein, ngapain ngomongin ini kalau tiba-tiba, nah ini kan ada kata pasien gagal ginjal, itu kan misalnya penulis ingin menceritakan tentang makanan diet yang diperuntukkan untuk pasien gagal ginjal gitu kan, ingin mengetahui bagaimana evaluasinya. Kayaknya kemarin judulnya juga masih molah malih ya, gonta-ganti. Ini masih rancu ya, karena judulnya ini lebih kepada las, bukan kepada laporan. Kalau kepada laporan itu jenengan cukup mengatakan ragam lauk ya, ragam lauk pasien rendah protein ya, ragam lauk pasien rendah protein, atau pasien apa ya, pasien misalnya pasien itu tadi ya, gagal ginjal yang membutuhkan diet rendah protein gitu kan, yang disukai kan, ini kan meningkatkan nafsu makan kan, berarti dia yang disukai kan, di Rumah Sakit Suroji Tirtonegoro Klaten. Jadi kamu hanya akan menceritakan menu apa aja lauknya itu pada menu makanannya pasien tadi ya, gitu aja ya. Gambaran menu atau gambaran menu ragam lauk, gambaran ragam lauk untuk pasien gagal ginjal yang gagal ginjal dengan diet rendah protein yang disukai ya, ragam lauk rendah protein yang disukai oleh pasien gagal ginjal di rumah sakit. Nah, itu baru kamu akan menceritakan tentang pasien gagal ginjal. Di Rumah Sakit Suroji ini terdapat pasien yang gagal ginjal. Banyak yang sebagian ada yang terkena gagal ginjal dan mereka mengkonsumsi beberapa makanan yang rendah protein. Salah satunya rendah protein adalah berasal dari kadar hewan dengan kalori lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan misalnya. Boleh gitu ya Mas Fakih ya. Jadi mohon untuk judulnya dijadikan gambaran atau dijadikan langsung kepada produk yang ada di sana. Mohon laporan itu berbeda dengan las ya. Kalau pengaruh penambahan lauk itu sudah sebuah penelitian dan itu bukan laporan. Dan jenengan pasti pasti bingung sendiri nanti. Kecuali ini nanti ditarik menjadi las, boleh ya. Oke, bisa dilanjutkan nanti bab 2-nya sesuai dengan mirip ini dengan ragam olahan ayam tadi, punyanya siapa ya? Ragam olahan tadi kayaknya punya Mbak Isnani. Ya, jadi kalau mendengarkan rekaman saya ini pastinya bisa mendengar dari awal ya, punya siapa aja. Baik, kalau kita kuliah saya nggak bisa fleksibel ya karena harus nungguin, tapi kalau rekaman seperti ini kan saya bisa nyambi-nyambi. Ya, yang terakhir adalah Mas Franky. Monggo teman-temannya yang lain juga segera mengumpulkan ya, karena waktu akan cepat berlalu dan saya nggak mau mepet ya. Kalau sudah mepet baru ngoyak-oyak Bulina untuk ujian, padahal belum bener. Jadi kalau kalian molor ujiannya jangan salahkan Bulina ya. Itu karena apa? Kalian kerjaannya belum benar, itu aja. Tingkat kesukaan konsumen pada roti imut dengan roti manis. Oke, Mas Franky sudah ada kemajuan. Praktek industri juga merupakan kegiatan mahasiswa yang ditempatkan di salah tempat agar dapat lebih memahami. Penulis menginginkan kegiatan ini terarah dan bermanfaat, maka dari itu penulis ingin melaporkan. Nah, ini belum ya Mas Hengki,
kurang menceritakan tentang praktek industri yang dilakukan oleh mahasiswa AKS AKK. Taruhlah di paragraf ini ya, di paragraf setelah ini. Praktek industri yang dilakukan oleh mahasiswa AKS AKK salah satunya di Alif Bakery Yogyakarta. Alif Bakery Yogyakarta adalah salah satu bakery yang ada bla 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 bla. Tanya tentang Alif Bakery atau cari di internet. Alif Bakery memiliki banyak produk di sana. Sebutkan ya. Sebutkan misalnya cake. Ada 2 produk besar yang sering diproduksi, yaitu cake dan juga roti. Nah, penulis ingin menceritakan melaporkan ya. Penulis ingin menceritakan tentang produk yang paling disukai konsumen pada roti imut gitu. Pada produknya Alif Bakery, salah satunya adalah roti imut dan roti manisnya begitu. Sehingga dari latar belakang tersebut, atau tambahkan ceritakan tentang roti manis dan roti imut ini, meskipun pada masa pandemi, meskipun pada bulan-bulan tertentu, dia tetap selalu disukai atau tetap menjadi produk yang paling banyak dibeli gitu ya. Ceritakan itu. Sama dengan Mbak Rifka juga ya, nanti kan posisinya sama di Alif Bakery. Sama siapa lagi ya? Sama Irna ya, sama siapa? Nah, kemudian baru laporan ini disusun untuk melengkapi dengan judul tingkat kesukaan konsumen. Oke. Gitu ya. Kemudian ini kenapa ini Mas Franky? Kenapa latar belakang kok ditulis di sini? Salah ya. Ini latar belakang hapus. Kemudian roti dan lain-lain ini klasifikasinya ini hapus saja ya. Saya maunya kamu ceritakan tentang roti atau produk makanan yang ada di sana aja. Jadi jangan kamu ceritakan pengertiannya. Ini bukan bab 2. Jadi yang di latar belakang ini kamu hapus yang ini. Latar belakang tuh yang di atas ini ya, bukan yang di situ. Dan mohon ini pendahuluan, kemudian latar belakang itu di sini, bukan di sini. Nah, di sini ini tolong dihapus semua sampai cenderung kering dan keras, ini dihapus. Ya, kemudian bagaimana dengan proses pengolahan roti manis dan roti imut? Bagaimana strategi pemasaran penjualan? Roti apa yang paling disukai di antara roti manis dan roti imut? Ini masih rancu ya. Oke. Jadi nomor 1 itu nggak perlu ya. Nanti kita ceritakan itu pada nomor 2-nya aja. Pada kenapa paling disukai, karena pengolahannya kayak gini gitu misalnya. Karena apa gitu. Dilihat dari pengolahannya. Jadi kalau kamu mau menceritakan proses pengolahan roti manis, saya rasa ya tidak apa-apa sih. Bagaimana strategi pengolahan atau ya, bagaimana dengan proses, nggak pakai dengan ya, nomor 1 ini salah. Jadi nomor 1 itu bagaimana strategi pemasaran penjualan roti manis dan roti imut. Yang kedua, perbandingan roti yang paling disukai. Apa ya, gimana ya? Ini maksudnya yang paling laris ini roti manis dan roti imut gitu ya. Kalau memang itu sudah ditetapkan, maka pertanyaannya bukan roti apa yang paling disukai gitu kan. Bukan sih. Tapi lebih kepada apa saja faktor yang mempengaruhi roti manis dengan roti imut disukai konsumen gitu kan. Apa aja, atau jangan apa aja deh, nanti harus ke lapangan Mas Enggi. Jadi jenis roti, jenis apa jenis roti yang paling disukai di Alif Bakery gitu aja. Apa jenis roti manis yang paling disukai di Alif Bakery. Jadi bukan roti manis dan roti imut. Ini kayaknya saya masih perlu wawancara deh dengan Mas Hengki ya nanti. Oke, gitu aja. Terima kasih.
semua. Semoga yang lain lebih rajin ya. Mengingat waktu terus berjalan, ini adalah bulan Maret. Kapan lagi kalian akan konsultasi dengan Bu Lina? Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.